Tuhan karena Tuhan masih memberkati hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai bimbingan virtual ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami selalu fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Advent untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, sekarang kita kembali lagi mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo semuanya, udah dipersiapkan Alkitabnya masing-masing? Udah apa belum? Udah ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami masih boleh melaksanakan bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Morias Tabat. Dan terkhusus kami saat ini mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu agar boleh mendengarkan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dipegang Alkitabnya masing-masing? Udah ya? Nah, saat ini kita mau membuka nats cerita firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kak Valen ulangi. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Cuma 2 ayat. Udah dapat ya? Iya. Kita akan membaca, kita sama-sama membaca. Kita mulai dengan membaca alamatnya terlebih dahulu. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi,
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, adik-adik, pasti di rumah adik-adik sekolah minggu pernah mati lampu. Ada yang pernah di rumahnya mati lampu? Pasti pernah kan? Atau ada di rumah yang nggak pernah mati lampu? Iya, pasti semuanya di rumahnya pernah mati lampu. Nah, kalau mati lampu, bagaimana keadaan rumahnya? Ya, pasti keadaan rumahnya menjadi gelap karena nggak ada cahaya lampu. Ya, adik-adik kalau misalnya mati lampu, misalnya nih, adik-adik sedang melakukan aktivitas, misalnya adik-adik sedang mandi. Kalau misalnya sedang mandi, tiba-tiba mati lampu, apa yang adik-adik rasakan? Pasti ada yang mungkin ketakutan, atau pas mandi karena mati lampu jadi kesusahan. Yang tadinya gampang ngambil air pakai gayung jadi susah. Atau yang lagi makan karena mati lampu jadi jatuh-jatuh nasinya. Karena apa? Karena kegelapan. Karena di saat kegelapan kita tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, kalau tadi Kak Valen bilang pernah mati lampu di rumahnya masing-masing dan kalau mati lampu pasti gelap. Apa yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Ya, pasti adik-adik sekolah minggu akan mencari penerangan. Mencari penerangan itu berarti mungkin di rumahnya ada yang punya lilin. Kalau lilin berarti dibakar pakai korek, kemudian ada cahaya lilin. Atau yang di rumahnya punya senter, dihidupkan senternya, kemudian ada cahaya lampu senter, baru bisalah melihat karena ada cahayanya. Nah, adik-adik, dari dua keadaan tadi ada keadaan yang gelap dan keadaan yang terang. Kalau dilihat dari dua keadaan ini, pasti adik-adik lebih menyukai dan lebih menyukai keadaan yang terang. Sudah pasti. Nah, adik-adik, sama dengan nats cerita firman Tuhan pada minggu ini, nah, kita akan bercerita tentang sebuah terang. Tentang terang. Nah, tadi kita sudah baca nats cerita firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Nah, di ayat 1-nya Kak Van akan baca ulangi di ayat 1-nya. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, adik-adik, ada kata-kata bangkit dan menjadi teranglah. Terang. Sekarang pertanyaannya, siapa ya yang disuruh supaya menjadi bangkit dan menjadi teranglah? Ada yang tahu adik-adik? Iya. Nats ini ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan. Karena di nats ini Tuhan mau supaya adik-adik sekolah minggu bisa bangkit dan menjadi terang. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, berarti Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Kak, anak-anak terang itu bagaimana ya Kak? Ada yang tahu nggak adik-adik bagaimana anak-anak terang itu? Nah, anak-anak terang, ada kata terang. Tadi Kak Palen sebelumnya sudah bicara bahwa kata terang, kalau misalnya kita mau mendapatkan terang atau mendapat penerangan, pasti kita harus atau kita memerlukan sebuah cahaya. Kalau misalnya tadi ada cahaya lilin, ada cahaya senter. Dari cahaya lilin dan cahaya senter kita bisa memperoleh cahaya. Nah, kita memperoleh terang. Nah, sama seperti maksud dari kata anak-anak terang. Nah, adik-adik, anak-anak terang, sesungguhnya terang itu bersumber dari Tuhan. Terang itu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau anak-anak terang itu artinya adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan yang mampu memberikan cahaya dalam kegelapan. Nah,
anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan yang mampu memberikan cahaya bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, adik-adik, maksud dari kata memberikan cahaya, Kak, maksud memberikan cahaya itu gimana ya, Kak? Apa kita ngasih cahaya atau kita kasih apa, Kak? Nah, memberikan cahaya ini maksudnya adalah adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan bisa memberikan contoh yang baik walaupun di sekitarnya mungkin tidak menunjukkan contoh yang baik. Mungkin di sekitarnya tidak memberikan contoh sebagai anak-anak Tuhan, tapi anak-anak terang akan tetap memberikan contoh bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Nah, di sini adik-adik, Tuhan mau supaya kita anak-anak terang bisa memberikan cahaya, bisa bersinar, bisa memberikan contoh bagi orang di sekitar kita. Nah, anak-anak terang ini adik-adik akan menunjukkan perbedaan. Ya, jadi kalau kita anak-anak terang, ada perbedaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau misalnya anak-anak terang, dia akan tetap memberikan contoh kalau dia adalah anak-anak Tuhan. Meskipun mungkin di sekitarnya memberikan contoh yang buruk, memberikan contoh yang gak baik, memberikan contoh yang gak bagus. Tapi anak-anak terang akan tetap memberikan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Contohnya nih, ayo adik-adik kemarin sebelum COVID-19, nah sebelum ada COVID-19, kemarin yang sudah sekolah pasti pernah ujian, ulangan di sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin banyak orang di sekitarnya yang kalau ujian mungkin mencontek kawannya, atau ada yang membuka buku atau nanya-nanya kawannya. Itu adalah contoh anak-anak yang bukan anak-anak terang. Kalau anak-anak terang, dia kalau ujian akan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dia akan fokus, dia akan mengerjakan dengan baik dan benar. Dia walaupun orang di sekitarnya mungkin mencontek dan membuka buku, dia tetap mengerjakan dengan baik. Itu adalah contoh anak terang. Dia akan terlihat perbedaannya di antara teman-temannya. Nah, contohnya lagi, adik-adik, pada saat masa COVID-19 ini, pasti adik-adik banyak meluangkan waktu di rumah bersama dengan mama papanya atau bersama dengan abang kakak adiknya. Mungkin banyak yang menghabiskan waktu di rumah. Nah, kalau misalnya disuruh sama mama papanya, ada yang disuruh nyapu, disuruh bantu-bantu. Kalau anak-anak terang, dia akan mengerjakan dengan senang hati. Dia akan bersemangat, dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau bukan anak-anak terang kayak mana, Kak? Kalau disuruh mamanya, dia mungkin mengerjakan, tapi dia marah-marah, atau dia mengerjakan sambil banting-banting. Karena apa? Karena mungkin dia nggak suka disuruh sama mama papanya. Itu adalah contoh anak-anak yang bukan anak-anak terang. Contohnya lagi, misalnya kalau di lingkungan sekitar kita, adik-adik sekolah minggu banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, contoh kecil, kalau anak-anak terang, dia akan membuang sampah pada tempatnya. Meskipun orang di sekitarnya buang sampah sembarangan, dia akan menunjukkan adanya perbedaan bahwa dia adalah anak-anak terang. Dia bisa berbeda di antara teman-temannya. Karena apa? Karena dia akan memberikan contoh yang baik. Nah, adik-adik, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent. Advent keberapa? Advent keempat. Itu artinya kita semakin dekat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Gak kerasa kan? Sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal berapa? Iya, tanggal 25 yang kita sebut dengan hari Natal. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak terang, dia akan melakukan persiapan. Nah, Kak, aku udah beli baju baru, Kak. Atau,
Kak, aku udah buat pohon Natal di rumahku, Kak. Iya, itu juga persiapan. Mungkin dia semangat untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi apa itu aja cukup? Enggak ya? Iya. Anak-anak terang akan mempersiapkan, yang paling utama adalah mempersiapkan hatinya. Iya, dia akan semangat mempersiapkan hatinya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hati yang seperti apa ya, Kak? Iya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dia akan memberikan hati yang menyenangkan Tuhan. Dia mau supaya Tuhan senang, jadi dia mempersiapkan hatinya. Nah, adik-adik, di minggu ini tadi kita sudah baca dan kita mau belajar supaya kita anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yang bisa bercahaya dalam kegelapan, bisa bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita, bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan adanya perbedaan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, meskipun di lingkungan kita belum tentu atau mungkin kita berada di lingkungan yang tidak baik, tapi anak-anak terang bisa menunjukkan perbedaan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar bahwa kami mau hidup sebagai anak-anak terang yang mampu bercahaya bagi kegelapan, yang mampu memberikan contoh yang baik meskipun di lingkungan kami belum tentu menunjukkan bahwa adanya contoh yang baik. Kami mau terus bersinar, kami mau menunjukkan adanya perbedaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengakhiri bimbingan virtual sekolah minggu. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mengakhiri bimbingan virtual sekolah minggu HKBP Moria Stabat. Ya Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sudah menaikkan puji-pujian, biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, memberkati orang tua sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, begitu juga dengan Parhalado dan Uluan. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.